Perkenalkan, nama saya Alexander Cukai dari kelas 1C1. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi pengantar manajemen guna untuk penilaian ujian akhir semester. Yang pertama, pengertian koordinasi. Koordinasi ialah sinkronisasi dan penyatuan tindakan-tindakan berbagai ragam aktivitas sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang bersama. Koordinasi ialah proses integrasi. Koordinasi menyangkut pola teratur pekerjaan kelompok dalam organisasi untuk pencapaian sasaran bersama. Selanjutnya, tujuan dan manfaat koordinasi. Yang pertama, memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait. Kedua, mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu. 3. Untuk mewujudkan KISS atau koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, syarat-syarat koordinasi. Yang pertama, sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Kedua, rivalry. 3. Team spirit. 4. Spirit the corps. Selanjutnya, pengertian wewenang. Wewenang merupakan hak kelembagaan menggunakan kekuasaan. Ini didasarkan pada pengakuan keabsahan, upaya untuk mempengaruhi. Perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi dipandang mempunyai hak, untuk itu ada batas-batas yang diakui. Selanjutnya, pengertian pendelegasian. Pendelegasian adalah mempercayakan tanggung jawab dan otoritas kepada orang lain serta menciptakan akuntabilitas kinerjanya. Berikutnya, ciri-ciri pendelegasian. Pertama, pendelegasian kekuasaan hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. 2. Pendelegasian bisa ke bawah, ke atas, dan ke samping. Ketiga, pendelegasian tidak berarti transfer otoritas secara final. 4. Pendelegasian tidak melibatkan penyerahan kekuasaan. Kelima, kekuasaan yang didelegasikan dapat dicabut setiap saat. Selanjutnya, manfaat pendelegasian. Pertama, mencegah pemborosan waktu. Kedua, membantu melatih eksekutif dan manajer. Ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Selanjutnya, pengertian staffing. Staffing adalah penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Berikutnya, sifat staffing. Yang pertama, fungsi manajerial yang penting. Kedua, kegiatan yang meresap. Ketiga, dasar dari fungsi penyusunan personalia adalah manajemen personalia atau sumber daya manusia yang efisien. Selanjutnya, langkah-langkah staffing. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, penarikan karyawan. Ketiga, seleksi karyawan. Keempat, pengendalian dan orientasi. Kelima, latihan dan pengembangan karyawan. Berikutnya, pengertian motivasi. Pengertian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Kedua adalah motivasi eksternal, kebalikannya dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor motivasi.
Satu, faktor pemuas, terdiri dari achievement, responsibility, dan kepuasan kerja. Kedua, faktor pemelihara. Faktor pemelihara berasal dari luar individu, sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Extrinsic motivasi dipengaruhi oleh individu lain ataupun hal lain yang di luar individu tersebut. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi. Pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Dua, positive thinking. Ketiga, terus belajar. Selanjutnya, fungsi dan tujuan motivasi. Pertama, menentukan arah langkah. Kedua, menentukan keputusan tindakan. Ketiga, menyeleksi perbuatan. Berikutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Kemudian, tujuan komunikasi. Pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Pertama, untuk menyampaikan informasi. Kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Berikutnya, macam-macam komunikasi. Pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Kedua, komunikasi berdasarkan tujuan. Ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Keempat, komunikasi berdasarkan aliran. Berikutnya, pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Berikutnya, teori kepemimpinan. Pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Berikutnya, fungsi kepemimpinan. Pertama, fungsi instruktif, menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Kedua, fungsi konsultatif, sifatnya dua arah. Ketiga, fungsi partisipasi, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Selanjutnya, sifat kepemimpinan. Pertama, punya pendirian. Kedua, proaktif. Ketiga, jujur. Keempat, komunikatif. Kelima, terbuka terhadap pendapat. Berikutnya, macam-macam gaya kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan autokratis. Kedua, kepemimpinan birokrasi. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Keempat, kepemimpinan delegatif. Selanjutnya, pengertian konflik. Konflik adalah proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif dan akan mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan salah satu pihak.
Berikutnya, penyebab konflik. Komunikasi yang buruk, yaitu komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dan dapat menjadi sumber konflik. Selanjutnya, jenis konflik. Pertama, konflik dalam diri individu atau konflik within the individual. Kedua, konflik antar individu atau konflik among individuals. Berikutnya, manajemen konflik. Penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk memperoleh solusi penyelesaian konflik yang diinginkan. Berikutnya, pengertian budaya organisasi. Nilai-nilai inti dalam organisasi yang dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, batas, kedua, identitas, ketiga, komitmen, keempat, stabilitas. Berikutnya, konsep pengembangan budaya organisasi. Pengembangan organisasi muncul dikarenakan kondisi atau keadaan yang dinamis sehingga mengakibatkan organisasi melakukan perubahan. Selanjutnya, tujuan pengembangan budaya organisasi. Pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi. Dua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, tujuan pengendalian. Pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Kedua, melakukan tindak perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian. Pertama, pengendalian karyawan atau personal control. Kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Ketiga, pengendalian produksi atau production control. Selanjutnya, proses dan cara pengendalian. Pertama, menggunakan standar yang akan digunakan pada dasar pengendalian. Kedua, mengukur pelaksana atau hasil yang telah tercapai. Ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Kekurangan, waktu seorang manajer banyak tersita sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang, misalnya perencanaan dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih.